Halo mama papa, sudah panggil anak 5 kali, tidak ada jawaban. Disuruh juga nyautnya nanti. Diberi instruksi untuk melakukan sesuatu, malah melakukan hal lain. Nah, akhirnya kita kesel kan? Terus terlontarlah ucapan kita, anak ini kok susah banget diatur. Pertanyaannya, apakah memang anak kita tidak mau dengar? Atau ada sesuatu yang kita perlu pahami dari cara kerja otaknya? Kita sering memberi label, anak keras kepala, anak tidak taat, maunya sendiri, anak sengaja melawan. Padahal yang sesungguhnya terjadi itu anak belum mampu mengelola perhatian dan respon. Jadi ini bukan soal mau atau tidak mau, tapi soal mampu atau belum mampu. Untuk bisa menuruti perintah, anak itu butuh 3 kemampuan otak: fokus atau perhatian, memproses instruksi, mengendalikan impuls. Nah, ketiganya ini ada di bagian otak depan yang namanya, dan ini belum matang pada anak kita. Karenanya ketika kita bicara, anak itu tidak merespon. Ketika kita ulang pun, anak masih tidak bergerak. Ketika kita emosi, teriak, ngancam, baru anak bergerak. Tapi anak itu bergerak karena dia takut, bukan karena dia paham. Jadinya tanpa sadar kita sering berbicara dari jauh. Ayo mandi, kita teriak dari dapur. Padahal anak ada di kamar. Nah, ketika itu otak anak tidak fokus dan tidak bisa koneksi. Atau kalau enggak, sudah mama bilang ya berkali-kali loh, dari tadi sudah disuruh mandi. Ayo mandi, masih main terus aja. Kamu itu yang tidak mau dengar mama ya. Jadi mama ini capek loh. Menyuruh kamu mandi, menyuruh terus sudah 1000 kali ini mama suruh. Kenapa sih susah sekali kamu ini? Otak anak jadinya overload mama papa kalau kita ngomongnya seperti itu. Nah, jadi anak itu merasa diperintah, bukan diajak. Kalau kita mau masuk ke dunia kita, yuk kita masuk ke dunia anak dulu ya. Kalau kita mau anak kita masuk ke dunia kita, masuklah ke dunia anak dulu. Sebagai praktek nyata dari prinsip hubungkan sebelum mengalihkan. Langkah-langkah praktisnya dari prinsip ini adalah yang pertama, dapatkan perhatian anak. Kita turun ke level berpikirnya dulu. Dekati dia secara fisik, sentuh dengan lembut, dan yang lebih penting lagi, eye contact. Tatap matanya dengan pancaran sinar mengasihi. Contohnya seperti ini nih, kita bisa ngomong, "Dek, sini, mandi sekarang ya." Nah, setelah koneksi terbangun, kita bisa bicara, "Dek, lagi seru mainnya ya? Kamu masih mau lanjut ya? Oke, 5 menit lagi ya." Nah, jadinya anak akan merasa dimengerti, resistensinya akan turun. Gunakan kalimat pendek tanpa emosi dan kekesalan. 1 instruksi saja. Contohnya, "Dek, sekarang waktunya mandi loh. Dek, kamu sudah selesai belum PR-nya? Yuk kerjain dulu sekarang." Gak perlu ngomong, "Sudah tahu PR belum dikerjakan, gak dikerjakan." No, langsung saja. 1 instruksi yang positif, langsung saja. Yang keempat, beri pilihan terbatas. Ini powerful banget loh mama papa. Contohnya, kamu mau mandi sekarang atau 5 menit lagi? Kamu mau pakai handuk yang biru atau merah? Anak itu merasa punya kontrol, jadinya lebih kooperatif. Ketika anak kita tidak mau berhenti bermain, sudah ya, dari tadi mama bilang, ayo selesai, berhenti. Sudah lama nggak berhenti. Wah, kalau versi yang ini nih,
Mainnya seru banget ya. 5 menit lagi kita mesti harus udah mandi loh kamu. Mau ya? Berhenti sendiri, terus mandi, atau perlu mama bantu? Nah, ketika anak tidak merespon panggilan, tuh lihat. Dari tadi dipanggil, nggak ada. Tuh lihat. Dari tadi mama panggilin, emang nggak denger? Atau pura-pura nggak denger? Kalau versi rewiring brain, deketin anak, sentuh bahunya. Dek, mama panggil, kamu lagi fokus sesuatu ya? Ini nih, mama ngomong seperti ini. Mama pengen kamu begini. Oke ya? Jadi mama papa, bagian mana yang paling sering Anda lakukan? Apa yang biasanya membuat Anda terpancing emosi? Nah, mama papa, seringkali kita berpikir anak itu susah diatur. Padahal sebenarnya kita belum menemukan cara yang tepat untuk mengkoneksi dengan jalur otaknya sehingga bisa masuk ke dunianya. Dan ketika kita mulai mengubah pendekatan, bukan hanya perilaku anak yang berubah, hubungan kita dengan anak itu juga berubah.